Halo anak-anak, berjumpa lagi. Bagaimana kabar kalian? Tentu dalam keadaan sehat, bukan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun, ruang, dan bagian-bagiannya. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu bangun ruang? Nah, bangun ruang adalah bangun yang memiliki 3 sisi. Yang pertama, ada sisi panjang, ada sisi lebar, dan yang ketiga ada yang namanya sisi tinggi. Bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi. Artinya, ya, benda yang berbentuk bangun ruang itu dapat kita lihat dari berbagai sudut pandang. Nah, kita lihat dari bawah, dari samping, dari depan, itu semua kita bisa melihatnya. Itu disebut dengan bangun ruang. Seperti contoh berikut adalah sebuah kotak makan. Nah, kotak makan ini memiliki 3 dimensi tadi. Ada panjangnya, ada lebarnya, juga ada tingginya. Bangun ruang juga memiliki bagian-bagian. Pertama, kita akan mengenal dulu bagian-bagiannya. Nah, di sini perhatikan. Nah, yang pertama adalah ruas garis atau rusuk. Nah, ruas garis pada bangun berikut, pada benda berikut adalah garis yang saling terhubung pada bangun ruang. Nah, perhatikan di sini ada garisnya, ada garisnya. Nah, garis-garis ini membentuk sebuah bangun ruang. Nah, yang berbentuk seperti ini, balok. Yang kedua adalah sisi. Sisi adalah bidang pembatas yang memisahkan bagian dalam dan luar bangun ruang, atau lebih mudahnya kita bisa artikan sebagai dinding. Perhatikan pada gambar. Nah, bagian yang berwarna, nah disinilah ini semua yang menutup kita sebut sebagai sisi. Di sini ada sisinya, di sini juga ada sisinya lagi. Di bagian atasnya kita sebut dengan sisinya juga, di alasnya juga ada sisinya. Kemudian yang ketiga, kita akan mengenal lagi yang namanya titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan ruas garis atau rusuk. Garis-garis yang kita sebut dengan rusuk apabila saling bertemu, maka pertemuan-pertemuan garis tersebut itulah kita sebut dengan yang namanya titik sudut. Nah, ini ada rusuk, ini juga ada rusuk. Rusuk-rusuk yang bertemu, nah bertemu di sini, inilah yang kita sebut dengan namanya titik sudut. Kemudian ada lagi di sini titik sudut lagi. Kemudian ada lagi di sini titik sudut lagi. Sudah jelas anak-anak?
Sekarang kita akan menentukan jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut. Perhatikan contoh berikut. Nah, apa yang dipegang? Di sini ada contoh bangun, ya, contoh benda yang berbentuk kubus. Jumlah rusuknya ada berapa? Maka kita akan menghitungnya rusuknya. Ada 1, 2, 3, 4. Di sisi sini ada 4. Kemudian kita lanjut lagi. 5, 6, 7, ya, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi nanti kamu juga bisa mencari benda yang berbentuk kubus, kemudian kamu menghitung rusuknya. Ada 12 rusuk. Jadi bangun kubus ini, ya, benda kubus ini memiliki rusuk sejumlah 12. Sekarang jumlah sisinya, kita akan menghitung sisinya. Sisi tadi yang menutupi semua, maka kita akan menghitung lagi. Ada berapa ini yang menutup? 1, 2, 3, ya kan? 4. Yang atas 5, 6. Nah, yang mengelilingi tadi ada 4 bagian yang menutup, kemudian atas 1, bawah 1, sehingga ada 6 sisi. Selanjutnya masih dengan bangun yang sama, kita akan menghitung titik sudutnya. Nah, sekarang kita lihat contoh benda yang berbentuk kubus, ya. Nah, seperti ini speaker. Kita lihat titik sudutnya di atas dulu, yang pojok-pojok. 1, 2, 3, 4. Oh, yang atas ada 4. Kemudian yang bawah bagaimana? 5, 6, 7, 8. Jadi kubus ini memiliki 8 buah titik sudut. Benda yang berbentuk kubus, kalian bisa mencari lagi nanti di rumah. Nah, contohnya ada juga dadu, kemudian ada kotak mainan, ya, kemudian juga ada rubik, ada kotak kado seperti ketika memberikan hadiah, kemudian ada kotak tisu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian perhatikan contoh pada gambar berikut. Contoh bangun ruang berikut adalah yang kita beri nama balok. Perhatikan gambar. Nah, nanti kamu cari. Ada lemari, ada kulkas, ada penghapus, kemudian ada juga kotak obat, dan juga masih banyak. Silahkan nanti kamu mencari di rumah benda-benda yang berbentuk balok dan juga kubus. Nah, setelah kita tadi mengenal yang namanya kubus dan balok, kita masih akan mengenal lagi ada bangun ruang, yaitu nah, ada prisma segi 5 dan juga ada prisma segi 3. Kita bisa memberikan nama prisma itu dengan melihat alas dan bagian tutupnya. Kita beri nama prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga dan tutupnya segitiga. Kita beri nama prisma segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5 dan tutupnya berbentuk segi 5. Nah, untuk contoh prisma segi 5 kita bisa melihat seperti paving, kemudian
yang ada di trotoar itu. Nah, kemudian kamu bisa melihat juga contoh pada kotak kado yang berbentuk prisma segi 5 dan sebagainya. Kemudian untuk contoh prisma segitiga, kita bisa melihat pada bentuk saat kalian berkemah. Kemahnya berbentuk prisma segitiga. Nah, perhatikan di gambar berikut. Kemudian kamu juga bisa melihat di atap rumah. Nah, atap rumah itu berbentuk segitiga. Kemudian memanjang ke belakang, itu kita bisa sebut dengan nama prisma segitiga. Nah, contoh bangun ruang selanjutnya adalah 5 segi 4 dan juga bola. Nah, untuk contoh 5 segi 4 adalah pada contoh bangunan piramida. Perhatikan di sini. Dan kemudian untuk bentuk bola, kalian bisa melihat contohnya. Ada bola basket, ada bola sepak, ada kelereng, dan masih banyak yang lainnya. Silahkan nanti kalian mencari lagi di rumah bentuk-bentuk prisma segitiga, prisma segi 4, kemudian limas dan juga bola. Dan sekarang kita akan mengenal lagi bangun ruang selanjutnya, yaitu kerucut dan tabung. Nah, pada kerucut kamu sudah sangat familiar sekali. Nah, bangun kerucut adalah contohnya pada kon es krim. Nah, kon es krim ini berbentuk kerucut. Kemudian ketika kamu berjalan-jalan, melihat di jalan, melihat ada yang berwarna oranye. Nah, itu kon lalu lintas, itu berbentuk kerucut. Kemudian contoh lagi adalah benda yang berbentuk tabung. Nah, tabung kamu bisa mengenalinya pada drum seperti di sini ya. Kemudian ada gelas, ada botol, ada toples juga dan lain sebagainya. Nah, contoh bangun ruang berikutnya adalah balok. Silahkan kamu memperhatikan gambar-gambar berikut. Ada lemari, kemudian ada kulkas, ada penghapus, ada juga kotak obat, dan masih banyak lagi lainnya. Silahkan nanti kamu mencari lagi di rumah bangun atau benda yang berbentuk balok. Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan lagi. Nah, di sini tadi kamu akan mengenal. Ini kita sebut dengan nama balok. Kemudian ada juga bola. Kemudian, nah ini contoh bendanya lagi. Benda yang berbentuk kubus. Nah, perhatikan di sini. Kemudian yang contoh yang terakhir adalah benda yang berbentuk tabung. Nah, ini anak-anak. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang bangun ruang. Semoga penjelasan kali ini dapat dipahami dengan baik. Tetap ingat pesan ibu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan juga kita tetap menjaga jarak. Sekian, terima kasih.